Selamat Shalom, selamat bertemu kembali. Hari ini saya membawa kabar baik untuk menolong saudara kita semua semakin bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan untuk kita jangan bergeser dari ketidakrumitan kiradakus yang berada dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara sudah menjadi anaknya. Kirakus sekiranya saudara adalah milik Dia. Kirakus yang saudara adalah tubuh Kristus. Yesus Kristus adalah kepala, saudara adalah tubuhnya. Di dalam Kristus ada terang, ada hidup. Kirakus saudara ada kelimpahan, ada hikmat, ada solusi. Haleluya. Saudara tidak jauh, saudara dan saya kita tidak jauh dari solusi. Allah ada di pihak kita, kita sudah lahir dari Dia. Allah adalah Bapa kita. Dia mengasihi kita, Dia ada di pihak kita, Dia membangun kita. Dia di pihak kita bukan untuk terus-menerus ikutin maunya kita. Tapi Dia mau kita terus percaya sama kasih Dia. Karena Dia sudah menyediakan semuanya. Haleluya, korakasitira yang kita butuhkan di dalam Kristus. Yang kita rindukan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Allah kita adalah El Shaddai. Allah yang lebih dari cukup. Itu Bapak kita, itu Bapak saudara. Haleluya. Ya, haleluya, ingat. Oh, saya penuh sukacita saudara. Ingat, haleluya, anak sulung itu waktu dia ngomel-ngomel mengenai adiknya. Itu dia adiknya itu buang-buang warisan. Pulang bikin malu aja. Tapi bapaknya bilang, kita patut bersuka cita karena adikmu mati, sekarang dia hidup. Terus dia anak-anak sulung itu ngomel, iya wah aku selama ini udah taat kok. Tapi bapaknya bilang apa? Anakku, segala yang aku miliki engkau miliki. Saudara, segala yang Bapak kita miliki, kita sudah diberi akses. Namanya ialah Yesus. Amin, saudara. Yesus adalah akses kita, anugerah kebenaran kita, hikmat kita, haleluya, kekudusan kita, damai sejahtera kita, penebusan kita, haleluya, thank you Jesus. Kenapa Allah kasih itu kepada kita semua, bukan hanya langsung ini, aku kasih kamu. Kenapa harus haleluya, Yesus dijadikan bukan hanya imam besar, tapi juga hikmat, anugerah kebenaran, kekudusan, penebusan. Karena kita perlu itu semua. Amin, saudara. Karena itu semua sudah ada, itu lebih nyata, dunia roh itu lebih nyata sebetulnya. Amin, saudara. Haleluya, thank you. Dan untuk kita boleh lebih lagi mengalami itu semua, kita perlu hikmatnya. Amin, kita perlu anugerah kebenarannya sehingga kita ada keberanian. Seperti waktu Tuhan Yesus baru datang, orang-orang yang lumpuh itu bilang, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Engkau bisa jadikan aku tahir. Dia ragu-ragu, engkau mau gak ya? Amin. Makanya Yesus jadikan anugerah kebenaran kita supaya kita ada keberanian untuk menghampiri Dia, bahwa kita sudah dilayakkan. Aduh aku udah salah, aduh aku harusnya begini, aku harusnya gitu, aduh gini kenapa, atau kita nyalahin orang. Tapi Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Dia adalah kesempurnaan kita. Amin, saudara. Haleluya. Dia yang sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Dia nggak perlu buat dirinya, karena dari sononya ya kan Tuhan Yesus kan itu yang memberi hukum Taurat kan Allah. Tuhan Yesus, lewat Tuhan Yesus. Tapi Dia mengenapi buat kita supaya kita bisa berjalan di dalam kebenarannya dengan tulus. Amin, saudara. Haleluya. Kita tidak melakukan hal-hal karena takut dihukum. Amin. Ada orang-orang yang tidak melakukan seperti haleluya, dosa itu, dosa yang kelihatan. Ya kan, mungkin ada seorang suami tidak berzina, ya kan, tapi dia tidak mengasihi istrinya. Nah, Bu, itu hukum Taurat, ya kan, itu hukum Taurat begitu. Haleluya. Tapi di perjanjian baru ini bukan hanya karena takut dihukum, ya kan, tapi karena suami itu mau rela mengasihi istrinya. Nah, itu
adalah apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Sekarang kita bukan lagi mementingkan diri sendiri, itu manusia lama ya, pelit ya kan, atau tamak. Tapi kita sekarang bukan hanya tidak mencuri, tidak curang, tapi kita malahan mau memberi, kita mau menolong. Amin, haleluya. Itu adalah apa yang Yesus sudah bawa untuk kita. Itu adalah diri kita yang sebenarnya, melebihi hukum Taurat. Amin. Kalau hukum Taurat cuma bilang jangan mencuri. Amin, nggak dibilang untuk mengasihin. Amin, saudara, haleluya, thank you Jesus. Dan Yesus adalah kekudusan kita. Kita sudah dikuduskan, berarti kita dipisahkan. Ya kan, kalau ada sesuatu yang berharga di rumah kita, kan ada kita kan nggak mungkin kan kalau kita punya berlian, punya apa, terus kita campur kan dengan yang imitasi, atau kita campur cuma taruh di dapur gitu kan. Tidak, kita pisahkan. Hei, ini berharga. Ya kan saudara, ini ada nilainya. Saudara berharga loh. Ya kan, bukan karena apa yang saudara lakukan, tapi berapa harga yang Allah Bapa sudah bayar supaya dia menebus kita. Haleluya, saudara itu sudah dikuduskan, berarti saudara dipisahkan. Saudara tidak ditentukan untuk mengalami murka. Amin, saudara, haleluya. Maka dikatakan, siapa yang menyebut nama Allah, jauhi kejahatan. Kita jangan nyaman bergaul dengan kita tahu orang itu nggak benar, orang itu kompromi. Hei, kita jauhkan dari segala yang nggak baik. Kenapa? Karena kita sudah dipisahkan. Amin, saudara. Kita tidak ditentukan untuk mengalami murka. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Makanya dikatakan, biarlah kasihmu makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Tirakusyara. Kenapa? Supaya dalam kita mengasihin, kita nggak usah kompromi. Sehingga waktu ada sesuatu yang tidak baik, tirakusyara, kita nggak terseret, saudara. Waktu itu ada orang yang suka bergaul sama teman-teman yang suka main judi. Jadi waktu digerebek, dia ikut di penjara. Dia ikut ditangkap. Mungkin dia nggak separah teman-teman dia, tapi karena dia di situ, ya kan, waktu digerebek, dia ikut di penjara, saudara. Ya, demikian juga. Makanya biar kita kasihnya dia dalam diri kita makin melimpah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Kita jangan kerjasama, kita tahu siapapun juga, termasuk saudara seiman, yang masih dikuasai mamon, dikuasai cinta uang. Ya kan, ya, sehingga supaya apa? Supaya kita bisa menolong mereka. Kita jangan anggap diri kita lebih benar karena kita semua dibayar dengan harga yang sama. Tapi kita jangan izinkan terlibat supaya apa? Supaya nanti karena kalau cinta uang menyebabkan apa? Banyak masalah, saudara. Perselisihan, kebencian, ya kan, banyak kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita harus batasin, kita jangan mau terlibat. Kita doakan aja teman kita. Haleluya. Tapi kita nggak usah merasa bersalah kalau kita bilang tidak. Belajar, salah satu tanda kedewasaan rohani ialah kita berani mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Kita nggak usah takut dimanipulasi orang. Kita bisa dengan baik. Kasih itu kan kind, bersikap baik. Ya kan, kita bisa nggak suka sama orang itu, kita nggak setuju sama orang itu, kita tahu orang itu tidak murni, orang itu masih belum bertumbuh atau kurang dewasa, kita nggak usah menghakimin, kita bisa bersikap baik, tapi kita nggak usah kompromi. Amin, haleluya. Karena di dalam Kristus itu sudah ada yang terbaik, kita nggak usah dibikin rumit dengan segala macam. Haleluya, yang nggak perlu. Kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus, di tempat-tempat tinggi, bukan di sorga. Nanti orang pikirnya di sorga, walaupun sorga itu kan ada beberapa ya, ada beberapa lapisan ya. Jadi kita hidup di dua dunia. Jadi ada dunia jasmani, ada dunia roh. Di alam roh ini ada kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah, tapi juga ada kerajaan kegelapan. Makanya dikatakan principalities, power, kingdom, dominion. Kenapa? Itu bicara mengenai legalitas. Ya, iblis juga ada kerajaannya. Ya kan? Ada tingkatannya. Ya, tingkat paling rendah itu yang cuma suka nakut-nakutin. Ya, kayak kuntilanak. Segala macam tuyul lah. Ya kan? Roh jahat yang cuma kalau muncul cuma bikin takut. Kenapa? Itu gampang kelihatan.
cuma bikin orang takut. Tapi makin ranknya makin tinggi, itu makin lihai mereka. Menipunya luar biasa, saudara. Ya kan, pakai kedok agama, ya kedok sesuatu yang bukan tidak benar, bilangnya Tuhan. Makanya dikatakan iblis itu seperti singa, mengaum-ngaum seperti singa loh. Mengaum-ngaum mencari orang yang bisa dia telan. Ada yang bisa dia telan, ada yang enggak. Jadi mengaum-ngaum sepertinya Tuhan marah sama kamu. Kamu nggak bisa, kamu belum layak, karena kamu masih kurang ini, kamu masih kurang itu. Itu seperti Tuhan, dia mengaum-ngaum itu. Tuhan marah, karena kamu berapa lama nggak hadir di gereja. Itu makanya kamu kecelakaan. Nah, itu dia mengaum-ngaum seperti singa. Tapi puji Tuhan, Yesus singa yang sebenarnya, singa Yehuda. Haleluya, dia ada di dalam kita. Kita bisa lawan dia dengan iman yang teguh. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saudara. Saya ingat begini ya, kalau kita tuh dikasih lahan, kiraku saudara, waktu kita lahir baru, saudara, kita sudah di dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya. Kita tidak lagi beroperasi di bawah sistem Adam yang sudah jatuh, hukum dosa dan hukum maut. Jadi berdasarkan kekuatan manusia sendiri, ya kan? Kalau manusia itu yang belum dilahirkan kembali, mereka itu, kita mengatakan hukum Taurat itu buat mereka. Makanya ada penjara. Karena kalau tidak di penjara, waduh, repot. Tapi kita, haleluya, kita yang sudah lahir baru, kita nggak perlu lagi diatur dengan hukum yang dari luar. Karena kita sudah ciptaan baru, kita mampu melakukan yang benar. Ya kan? Kita ada keinginan mau melakukan yang benar. Ada saat kita jatuh lagi, tapi kita bisa bangkit. Amin, saudara. Ada satu keinginan yang beda. Ada satu pembawaan sifat yang beda dari sebelumnya. Di mana sifat baru ini kita mau mengasihin. Kasih Allah sudah ada di dalam kita. Kita lahir dari kasih. Kita bisa bersikap baik. Kita bisa tidak berpikir yang buruk, ya kan, yang terburuk. Haleluya. Kita bisa bersabar ya, bertekun. Haleluya. Kita bisa lembut hati. Kita bisa memberi pengampunan. Ya kan, itu gambaran dari kasih, saudara. Kita bisa karena kita sudah lahir dari kasih. Haleluya. Haleluya. Dan kita mengatakan di Kolose 2, kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan selamanya. Dan kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihinya. Bahkan Kolose 1 ayat 12 mengatakan Allah Bapa sudah, haleluya, sudah melayakkan kita untuk mengambil bagian, ya kan, yaitu warisan kita di dalam Kristus. Saudara, dia yang melayakkan saudara. Dia yang melayakkan saudara loh. Waktu saudara terima Yesus, saudara sudah menerima kelayakannya Allah untuk saudara, dan itu selamanya. Selamanya. Saudara renungkan itu, Kolose. Itu jadikan doa saudara. Bapa, beri saya pewahyuan bahwa Engkau sudah melayakkan saya untuk mengambil bagian di dalam warisan saya, ya kan, sebagai orang kudus-Mu. Saudara bisa doakan firman Tuhan buat saudara. Itu sangat nolong. Haleluya. Jadi karena kita sudah berada di tanah yang lapang. Di mana kita sudah diberi keleluasaan. Ya kan? Tapi karena segala berkat rohani itu di alam roh, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa rasa, kita nggak bisa kecap. Itu hanya bisa diakses melalui iman. Amin, saudara. Sama aja kalau saudara, biarpun saudara punya miliaran di bank, kalau saudara, haleluya, kalau saudara ke bank, saudara tidak bawa identitas saudara, saudara tidak bawa bukti. Ini saya nih ada tabungan di sini. Oke, mana identitas ibu? Betul kan? Mana Pak? Mana identitasnya Bapak? Nomor berapa? Betul kan? Saudara perlu kan ada bukti-bukti kan? Iya kan? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita nggak kelihatan. Ya kan? Faith is the evidence of things not so. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya kan?
segala sesuatu yang nggak lihat itu, iman kita menjadikan itu bisa nyata. Amin. Iman itu menjadikan yang tidak kelihatan itu nyata. Jadi kita sudah diberkati dengan segala berkat, termasuk kerinduan hati kita, rumah yang indah-indah, ya kita nggak usah cicil 30 tahun dengan bunga yang besar. Kita nggak usah manipulasi, nggak usah curang, kita nggak usah stres. Tapi dengan iman nanti akan ada tuntunan, ada kekuatan, ada hikmat, ada ide, ya kan? Sehingga kita bisa terima. Saya pernah mengalami itu, ya kan? Haleluya. Rumah yang indah-indah, yang diisi dengan barang yang indah-indah, kita bisa kerinduan hati kita yang tidak dibatasi oleh sekedar pendidikan berapapun juga. Apa yang dokter katakan gak bisa sembuh, kita bisa. Itu semua sudah ada di dalam warisan saudara dan saya. Termasuk pasangan hidup saudara. Saudara mau punya keturunan, semuanya sudah ada. Nah sekarang, ya Ibu Monica, saya udah tahu. Oke, saudara sudah tahu. Nah sekarang begini saudara, kenapa firman Tuhan di perjanjian baru itu, di perjanjian baru ini kita dikasih petunjuk firman-Nya untuk kita minta roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa melihat, ya kan, salah satunya harapan apa yang dalam panggilan kita, yang terkandung dalam panggilan kita. Terus supaya kita tahu betapa kayanya kemuliaan warisan kita. Kenapa kita disuruh minta roh hikmat dan wahyu? Karena sepertinya begini, misalnya saudara punya halaman yang luas sekali, atau saudara punya lahan yang besar, dan di dalam lahan itu ada tersembunyi segala harta, ya kan, sesuatu yang sangat-sangat akan menolong saudara, ya kan, tapi itu nggak kelihatan. Nah kalau orang itu tidak ada petunjuk, kan itu lahannya luas, ya kan, kalau dia nggak ada petunjuk, saya harus gali di mana ini, di mana, di sini, di situ, atau di mana, ya kan, dia akan mulai. Kalau dia tidak mengerti, ya kan, dia akan membabi buta kan, gali di sini, ternyata sudah gali, udah berapa lama udah ini, kok nggak ada. Oh mungkin di situ, coba lagi di situ, gali lagi di situ. Jadi kenapa? Karena nggak bisa melihat harusnya di mana. Begitu juga kita. Haleluya. Makanya waktu saya bilang ke orang-orang untuk mengagetkan orang-orang, jangan hidup dari doa ya. Wah, Monica, maksudnya apa sih? Ya kan memang Tuhan Yesus bilang kamu harus selalu doa. Tapi firman Tuhan yang bilang manusia tidak hidup hanya dari roti saja, bukan, tapi dari firman. Nggak dibilang dari doa. Doa itu cuma respon dari firman yang kita mengerti, firman yang kita percaya. Makanya kalau menjadikan doa nomor 1, nanti seperti orang itu, gali di sini, gali di situ, coba ini, coba itu. Sementara itu umurnya bertambah. Tuhan sih sabar, saudara. Dia nggak berumur, kita berumur loh. Kita tuh ada umur. Makanya hargai waktu kita. Makanya kita bilang hidup bijaksana, jangan buang waktu. Melakukan hal-hal yang nggak terarah, yang nggak ada tujuannya. Tapi Allah mau jelas. Kita bisa jelas, saudara. Kita bisa tahu dengan jelas kehendak Tuhan. Kita bisa dengar tuntunan Dia. Jadi kita nggak buang waktu. Waktu itu ada seorang istri yang kepengen suaminya berhasil. Jadi suaminya dikirim ke Amerika, ya kan, untuk kerja, tapi ilegal, pakai visa turis. Setelah berapa lama balik lagi, kirim lagi, setelah itu balik lagi, tapi suaminya tetap sama. Kenapa? Karena kayak gitu, kita nggak bisa ngerubah hal-hal tuh dari luar, saudara. Makanya dikatakan kerajaan Allah tuh bukan di sana, di sini. Kerajaan Allah sudah ada di dalam kita. Haleluya. Nah, jadi surat-surat rasuli. Kenapa dulu murid-murid bingung? Apalagi waktu Yesus disalib. Padahal Yesus sudah ulang-ulang bilang, saya bakal disalib, saya bakal disiksa. Tapi waktu disalib, mereka bingung, mereka berpencaran. Kita juga pasti akan bingung seperti mereka ya. Kenapa? Karena yang dulu itu sebelum Yesus bangkit, itu semua cuma dari luar.
Ya kan, orang ngelihat Yesus bikin apa dari luar. Ya kan, Alkitab mengatakan Musa mengerti jalan-jalan Allah, tapi orang Israel cuma lihat tindakan dari luar aja. Jadi sekarang surat-surat Rasul itu Roma, Efesus, Korintus, Kolose, Filipi, ya kan, Ibrani, itu semua X-ray dari, ya kan, dari perjanjian lama. Dari yang sebelumnya tuh dikasih X-ray-nya. Makanya saudara dan saya harus rela terus-menerus melatih diri kita untuk lebih baca surat-surat rasuli. Baca ulang-ulang itu Roma, saudara. Saya waktu dulu pertama kali baca, waduh, ini kayaknya terlalu muluk. Apa hubungannya? Ya, waktu itu saya masih belum, ya kan, berapa puluh tahun yang lalu ya. Saya perlu ini, saya perlu itu, apa hubungannya? Saya duduk sama Kristus di sebelah kanan di surga, apa hubungannya? Iya kan? Ada hubungannya, saudara. Sangat ada hubungannya. Karena itu membukakan mata kita, sehingga kita tidak buang waktu. Mengejar ini, coba ini, coba itu, saudara. Kita akan ada tuntunan. Kita akan lebih peka. Kita hidup lebih terarah. Kita diluputkan dari hal-hal yang tidak rumit. Karena gini, kalau kita keliru, haleluya. Misalnya hubungan kita mau menikah, ya kan, kita salah hubungan dengan si A, padahal itu bukan yang terbaik. Tuhan sudah tahu kan, misalnya bakal nggak jadi, bakal gimana, Tuhan sudah tahu kan. Nah kalau kita fokus kita tidak izinkan kurakasih firman-Nya, ada banyak di dalam kita yang adalah terang, tidak izinkan rohnya memenuhi kita, nanti jiwa kita lebih dominan. Terus kita buang waktu dengan terus-menerus jaga hubungan ini, padahal Tuhan sudah tahu ini nggak bakalan jadi, ini bukan yang terbaik. Atau orang itu bakal nggak mau berhenti dari kebiasaan berhugel atau curang atau malas. Tuhan tahu loh, kita nggak tahu. Jadi kalau kita prioritaskan dulu pengenalan kita, itu kita diluputkan dari banyak hal yang rumit. Karena waktu seseorang misalnya putus hubungan, ya kan, itu kan bukan putus begitu aja. Ya, puji Tuhan kalau nggak jadi. Makanya kalau saudara sempat pacaran, saudara nggak jadi, ya sudah, puji Tuhan. Berarti bukan yang terbaik. Amin. Saudara bukan yang terbaik untuk dia bukan yang terbaik untuk saudara. Amin, saudara. Tapi kan ada efek yang di jiwa kita. Sakit hati, kecewa, ya kan? Tapi kalau kita mau sabar, kita mau nggak membiarkan emosi kita ya dipicu dengan sering banyak nonton yang buat daging kita lebih keras suaranya, ya kan, emosi kita lebih lagi dikasih makan daging kita, sehingga kita nggak bisa ngatasin ini kecenderungan pengen buru-buru. Karena daging kita pengen instant gratification, maunya sekarang, maunya enak dan mau sekarang. Tapi kalau kita mau izinkan, Tuhan Yesus bilang, kamu tetap ya dalam firman-Ku, kamu datang ke aku ya, supaya kamu serahkan bebanmu, aku tahu kebutuhanmu, aku tahu kerinduan hatimu, aku sudah bayar untuk kamu, aku sudah tebus buat kamu, aku mau kamu mengalami yang terbaik. Amin, sudah. Haleluya, thank you Jesus. Tuhan Yesus tuh kalau kasih selalu lebih daripada orang itu. Waktu orang itu bilang, Tuhan, kalau engkau mau, engkau sembuhkan. Tuhan Yesus bukan hanya dia begitu aja, dia nggak cuma sembuhkan, dia sentuh orang itu. Kenapa? Dia mau orang itu tahu dia mengasihin, Allah berkenan, Allah menerima dia. Itu Tuhan kita, saudara. Waktu orang ibu itu yang diam-diam, dia jubahnya Yesus, ya kan, dia jamah sependarahan, terus waktu disembuhkan dia nggak mau kasih tahu. Tapi Tuhan Yesus bilang, tunggu dulu, siapa yang jamah jubahku? Kenapa Tuhan Yesus begitu? Karena dia mau orang ini bukan hanya sembuh, tapi juga tahu dia dikasihin. Karena kalau dia diam-diam, rasa bersalah itu bisa sakit lagi. Tapi dia mau perempuan itu melihat wajah Yesus. Saya mengasihi kamu, ya kan? Kamu damai, iman kamu menyelamatkan kamu. Jadi dia ada keteguhan. Oh, saya itu oke. Saya sembuh itu kehendak Tuhan.
Amin. Izinkan saudara jamah, Tuhan menjamah saudara. Waktu Tuhan menyembah Dia, saudara Kuraka secara mau hadir kebaktian. Saudara sebelumnya berbahasa roh, saudara minta, Bapak jamah saya, ubahkan saya lebih lagi, bantu saya melihat kemuliaan-Mu lebih lagi. Amin, saudara. Sehingga Kuraka saudara gak hadir di kebaktian itu cuma rutinitas, cuma senang waktu puji-pujian. Saya juga senang setiap hari, saya hampirnya setiap hari saya nyanyi, saudara. Kadang-kadang anak-anak saya suka godain saya, kalau mereka nyanyi, wah mereka langsung saya nyanyi, mereka keluar dari ruangan. Karena saya nyanyi kan pakai earphone, mereka nggak dengar musiknya, cuma dengar saya. Hei, kabur, mami lagi nyanyi. Tapi biar aja, suara saya gimana, saya muji Dia kok, bukan orang. Mereka bercanda ya. Tapi saudara, jangan cuman saudara secara jiwa, ya kan, wah lagunya enak, melodinya, karena orang dunia juga menikmati musik loh, betul nggak? Orang dunia menikmati musik. Saudara minta jamahannya, Bapak jamah aku perlu Engkau, aku mau Engkau jamah aku, Engkau yang paling mengasihi aku, Engkau yang beri aku kepuasan. Tuhan Yesus, aku mau serahkan bebanku kepadamu. Ini ganggu aku mengenai orang tua, atau mengenai istri, mengenai anak, mengenai pekerjaan. Ini kok begini, kok belum ada jalan keluar. Serahkan segala beban saudara sama Dia. Sehingga waktu saudara kebaktian, kuasanya akan lebih lagi dinyatakan. Allah mau waktu kita bersama-sama. Alkitab mengatakan di Efesus pasal 3, waktu kita berakar dan berdasar dalam kasih, kita selalu datang sama Dia dengan sikap kita mau terima. Kita tuh carang, ya kan, bagian kita menerima. Kalau saudara jadi seorang dan saya terus jadi penerima, saudara lebih ke Dia daripada ke orang. Saudara lebih meninggikan Dia daripada ngandalkan orang, ya kan. Makanya kita akan datang, kita nggak lagi datang sama Dia tuh cuman dengan membatasi Dia tuh cuman dengan yang sedikit, saudara. Saya dulu pernah berdoa, Tuhan, Engkau curahkan. Tuhan bilang, saya mau. Dia bilang, kamu doanya salah, bukan doa yang terbaik. Dia nggak bilang gitu sih, tapi dia bilang, bukan saya tuh mau, masalahnya bukan di saya. Dia bilang, orang yang membatasi. Dia bilang, orang datang itu seperti ini, cuma segini. Wah, Allah tuh seperti lautan, kasih karunia-Nya seperti lautan. Tapi kita kurang minta. Kita minta hal-hal yang cuma sementara, ya kan. Lebih daripada saudara minta pekerjaan, Bapak, saya minta rencanamu apa, kehendakmu apa, Engkau punya tujuan buat saya. Amin. Minta yang lebih dari itu. Ask bigger. Minta yang lebih besar. Jangan datang minta dengan sikap ini seperti kebanyakan orang. Tuhan bilang, mereka datang itu batasin aku, cuma segini doang. Aku cuma, Tuhan ini doang ya. Jadi nanti yang lainnya yang Tuhan kasih gak ketampung, kebuang, luber, gak ketampung. Karena ekspektasi kita kurang. Ya kan? Sehingga pernah berapa tahun lalu, udah lama sekali, waktu tidak lama setelah kita menikah. Kita udah menikah 30 tahun ya. Jadi kira-kira mungkin 29 tahun lalu. Nggak berasa saya sudah menikah 30 tahun. Jadi waktu itu pernah Tuhan bilang, Kak, kamu kurang minta, kamu minta dong. Tuhan tuh kalau ngomong sama kayak saya kan orang Jakarta. Dia ngomong bahasa saya. Amin ya. Dia bilang, kamu kok kurang minta, kamu minta dong. Minta lebih dong. Amin ya. Nah, kalau kita membiarkan jiwa kita lebih menguasai kita, kita jadi picik. Kita cuma minta yang cuma kelihatan sekarang, ya kan? Tapi Tuhan mau firman-Nya jadi patokan. Wow. Kita bisa, makanya dikatakan minta roh hikmat dan wahyu. Kamu tuh punya warisan. Kamu gak usah coba, oh nanti kalau saya ke negara ini, saya bisa makmur. Kalau saya ke sini, Tuhan bilang, aku kemakmuranmu. Aku ada menyertai engkau. Engkau dipanggil, engkau sudah ditetapkan untuk makmur. Seperti lebih dari Yusuf, karena Yusuf tidak lahir baru.
Alkitab mengatakan dia masih budak, tapi dia orang yang dia di tempatnya Potifar. Kenapa disebut begitu? Firman itu akurat loh. Firman itu sangat akurat, sangat persis, saudara. Ingat, ilmu pasti itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Ya kan, hikmat bisa serba pasti. Sampai Amerika ini bisa bikin pesawat induk tempur, dia bisa mengisi bensin ke pesawat kalau lagi kurang, pesawat yang tempur yang lain yang lagi kurang, itu di udara, tau nggak? Di udara bisa ngisi bensin. Itu semua harus persis. Kalau salah itu konyol, iya kan? Kenapa manusia bisa sampai benar-benar punya kemampuan yang luar biasa? Tidak boleh salah. Itu datang dari Bapa kita. Haleluya. Thank you Jesus. Itu mampir sedikit. Jadi kita harus lebih lagi membiarkan minta nomor 1. Bapak, minta roh hikmat dan wahyu. Penting kan? Saudara bisa doakan untuk diri saudara sendiri. Berapa kali saudara bisa doakan. Tuhan, beri aku roh hikmat dan wahyu. Satu hari lebih dari sekali bisa. Saudara bisa minta lagi. Kenapa? Karena kapasitas saudara. Waktu saudara mungkin sekarang pengertian kita begini. Kita ngelihat seperti ini ya, kapasitas kita. Tapi waktu kita minta, itu makin besar. Sehingga lama-lama itu lebih lagi. Ya kan, kita bilang kita melebar ke kanan dan ke kiri. Kapasitas kita untuk menerima lebih lagi diperbesar. Ya kan, hati kita ya kan menjadi lebih besar. Amin, saudara. Thank you. Kita bisa lebih lagi menerima. Dan kita jangan membiarkan kekhawatiran hidup mencekik tipu daya kekayaan. Berarti apa? Kita tidak prioritaskan. Karena kita pikir yang materi itu lebih penting. Nah, itu seperti orang itu yang tadi itu. Ya kan, gali-gali di sini, gali-gali di situ. Kena tipu. Kalau tipu tuh nggak enak ya. Haleluya, puji Tuhan kita sudah dilepaskan. Thank you Jesus. Nah, saudara ingat, Tuhan Yesus bilang kuknya dia mudah, bebannya ringan. Ya kan, sekarang jadi gimana mereka? Saudara bisa doakan itu Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Saudara bisa doakan ulang-ulang untuk diri saudara, juga untuk keluarga saudara. Ya kan, udah Kristen kenapa sih begitu? Kadang-kadang gitu kan. Ini udah lama Kristen, kok seperti nggak bisa melihat, kok begitu lagi? Doakan saudara. Haleluya, Tuhan berikan dia roh hikmat dan wahyu. Nah, waktu saya berteman sama suami saya ada waktu itu bingung kan, ini siapa nih, yang mana nih calon suami saya. Jadi saya waktu itu ada berteman sama satu orang, iya kan. Terus suami saya doakan saya pakai roh hikmat dan wahyu, karena dia tahu orang ini nggak stabil. Ya kan, dia tahu orang ini gimana sama perempuan-perempuan, saya nggak terlalu tahu. Karena orang ini baik sama saya. Jadi suami saya doakan saya supaya saya diwahyukan gitu. Supaya saya jangan salah. Dia doakan saya sebagai teman, tapi akhirnya saya jadi sama dia. Jadi kenapa? Karena saya nggak ngelihat, kita terbatas. Tapi karena suami saya doakan saya, ya kan, sekali waktu saya mau lebih gimana, seperti ada yang membatasin. Seperti hati saya tuh, saya jadi bisa mampu untuk nggak terus sama orang itu, nggak sampai jauh ya, sehingga lebih gampang. Ya kan, saya dilindungin dari keruwetan. Karena kalau sampai terus saya salah, apalagi sampai menikah, terus punya anak, terus cerai. Nah, saudara, kalau sudah cerai, jangan rasa terhukum. Ada restorasi, saudara berhak restorasi. Tapi bagi yang belum, untuk selanjutnya, haleluya, mendengar lebih baik, saudara. Jadi waktu itu saya sempat akhirnya karena saya jadi mundur maju, karena suami saya doakan saya. Waktu itu masih teman kan. Tapi setelah itu saya bersyukur, ya kan, karena pokoknya sikat kata nggak jadi. Tapi saya lihat orang itu akhirnya menikah dengan yang lain. Akhirnya cuma berapa tahun orang itu cerai. Ya kalau sama saya kan, waduh, saya bilang nanti saya jadi susah nih. Tapi puji Tuhan,
segala sesuatu kita bisa mengalami yang terbaik, saudara. Saudara bisa minta berkali-kali, Tuhan beri aku roh hikmat dan itu teman saudara atau family. Nah, ada orang yang mungkin biarpun kita sudah doakan, ada yang mungkin akan waktu lama, ada orang yang terlalu keras hati, terlalu mungkin keras hati, terlalu ada belum rela ya, sehingga orang itu akan mengalami hal-hal yang agak berat, baru berubah. Tetap kita doakan ya, supaya imannya tidak gugur. Sama seperti Yesus pernah doa buat Petrus, ya kan, supaya aku kasihin kalau Petrus salah menilai dirinya. Makanya kita jangan suka nilai diri kita, ya kan, kita bisa salah. Biarkan firman Tuhan yang terangin kita, ya kan. Karena Petrus bilang, ini semua jatuh, saya enggak. Mereka semua akan ninggalin kau, saya enggak. Nah itu kan, membanding-bandingkan. Mas saya suka ingatkan diri saudara dan saya, kita oke karena Yesus. Haleluya, bukan karena apa, bukan karena pencapaian, bukan karena yang lain-lain. Kita oke karena Yesus. Bahkan berkat. Kalau berkat dinyatakan, jangan terus berpikir kita oke. Kita oke bukan karena berkat kelihatan. Berkat kelihatan nggak kelihatan kita sudah diberkatin. Kita oke karena Yesus. Ada orang-orang kalau waktu berkat dinyatakan jadi lengah, ya kan? Saya juga pernah, ya kan, maka kita harus ingatkan, waktu berkat luar biasa apalagi dinyatakan, kita terus jangan jadi lengah. Kita pikir, oh saya oke, lihat nih, saya diberkatin kok. Itu bukan oke-nya kita. Itu cuma buah yang baik. Oke-nya kita adalah Yesus. Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Amin. Sehingga waktu berkat dinyatakan, kita nggak harus mengalami sesuatu yang tidak baik karena kita lengah. Haleluya. Thank you Jesus ya. Kayak Petrus waktu itu kan dia lagi berapi-api, ya kan? Jadi dia pikir dia oke karena dia berapi-api. Itu bukan oke-nya dia. Berapi-api itu baik. Tapi kita selalu harus ingatkan sampai Yesus datang lagi. Saya oke karena Yesus. Saya dibenarkan Allah selamanya. Oh, kasih karena Yesus. Allah selalu mengasihi saya selamanya. Itu oke-nya kita. Amin, saudara. Jadi waktu itu Petrus sempat salah menilai dirinya. Makanya Alkitab bilang jangan berpikir lebih daripada takaran iman. Jangan suka membandingkan. Tiap orang karunianya beda, ya kan? Jadi kemudian Yesus berdoa kan, aku sudah berdoa Petrus, iblis menampi kamu seperti beras, ya kan? Kamu tuh lagi ditampi, dia bilang. Tapi aku sudah berdoa supaya imanmu gak gugur. Tetap percaya buat saudara-saudara kita. Gak usah fokus kalau mereka belum langsung berubah. Tuhan dengar doa kita, apalagi ada dasar firman-Nya. Apalagi kita doakan dengan roh hikmat dan wahyu. Dia pasti dengar, itu dia yang kasih ide doa itu. Jadi Yesus kan berdoa, aku sudah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan waktu kamu bertobat, dia bilang, kuatkan saudaramu. Amin, saudara. Jadi sekarang saya tanya, apakah Petrus kemudian tidak jadi nyakalin Yesus? Petrus tetap nyakalin Yesus loh. Betul gak? Apakah berarti doanya Yesus gak bekerja? Kok Petrus tetap nyakalin Yesus? Ya kan? Jadi di sini kita harus lihat, kadang-kadang doa itu nggak seperti yang kita pikir, nggak akan terjadi seperti yang kita sangka gitu loh. Jadi kita nggak usah kaget. Yang penting kita tetap percaya dasar doa kita tuh di mana, firman-Nya bilang apa. Kadang anak Tuhan firman-Nya nggak ada, nggak dipegang, dia nggak inget. Karena firman itu akan tetap. Dunia langit ini berlalu selama dasar doa kita ada di firman-Nya. Firman itu pasti bisa jadi loh, sesuai konteks ya. Ya kan? Firman itu pasti bisa jadi. Ya kan? Ada hal-hal yang kita nggak bisa doa gitu aja misalnya. Tuhan, misalnya kita berdoa orang itu biar pindah ke Amerika misalnya. Saya nggak bisa berdoa gitu untuk orang. Kenapa? Karena saya nggak tahu rencana Tuhan buat orang itu. Saya bisa berdoa supaya rencana Tuhan dinyatakan. Harusnya dia di mana? Kalau di Amerika, jadilah kehendakmu. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa berdoa seperti itu. Karena Tuhan sudah ada rencana. Tuhan sudah tahu negara itu bakal gimana, saudara. Tuhan sudah tahu. Makanya ada beberapa hal
saya mau pergi kemana, Tuhan bilang jangan. Saya izinkan dia pimpin saya, karena Tuhan tahu bahayanya. Orang itu gimana, bakal ada gimana, dia bisa tahu semua. Ada hal-hal yang rencana Tuhan itu doanya kita tuh, kalau rencana Tuhan itu hanya perlu discover, ditemukan. Bukan kita seperti kita harus mohon baru Tuhan kasih. Itu bukan begitu. Itu seperti orang yang tadi saya bilang, gali tanpa terang firman-Nya. Rencana Tuhan sudah ada berkat di dalam rencana Tuhan. Makanya minta lebih daripada sekedar kerjaan bisnis. Minta rencana Tuhan dinyatakan. Tuhan, ini rencanamu atau enggak? Saya ada kerinduan punya bisnis. Ya karena daging itu mau buru-buru. Ntar, ayo dong kamu bisnis sama saya. Ayo, padahal belum tentu Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan sudah kasih, berarti dia sudah ada strategi. Dia sudah ada jalan keluar supaya kita nggak terlibat hutang. Tuhan nggak mau kita ngandelin orang, ajak orang yang belum tentu dalam rencana Tuhan loh. Amin, saudara. Kita harus balik lagi ke dia. Makanya doa itu seperti itu. Minta rencana Tuhan dinyatakan. Sudah ada strateginya. Semua yang dibutuhkan. Supaya kita tuh gak perlu stres. Karena kalau kita cuman separuh aja. Pertama-tama, kita mungkin doa, aduh aku pengen bikin bisnis, aku pengen ini. Ya kan? Terus kita salah interpretasi. Langsung kita melangkah. Ya kan? Langsung kita melangkah. Kita semua bisa salah ya. Saya juga pernah, saudara. Nah, saudara belajar dari saya supaya saudara tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudara lebih diberkatin kan untuk itu. Jadi pertama-tama mulai dari roh, tapi terus nggak tanya lagi, lupa tanya Tuhan, atau nggak sabar. Harusnya bisa doa lagi, Tuhan penuhi aku dengan segala hikmat untuk mengetahui kehendak-Mu soal ini. Aku kok ada kerinduan ya, pengen bisnis, atau aku ada kerinduan pengen sekali tinggal di luar negeri. Itu kan. Bawa dalam doa dulu. Karena berarti dia sudah ada strategi, penyediaan. Kita nggak perlu setengah mati. Ya kan, waktu dulu saya sebelum ke Amerika berapa tahun lalu, ya kan, kepingin tinggal di Amerika. Tapi, sebelum waktunya saya udah melangkah, mencoba. Tapi pintu itu ditutup. Karena punya hubungan pribadi, saya kasih Tuhan akses untuk saya mau kehendak dia. Jadi, dia baru bisa bekerja. Kalau kita nggak kasih akses dengan mulut kita, Tuhan, Bapak, saya mau rencana-Mu, kehendak-Mu. Saya sering doa begitu, untuk melindungi dia, karena jiwa kita masih bisa kadang salah ya. Jadi karena itu Tuhan bisa punya akses, tutup pintu. Jadi belum waktunya. Tapi waktu udah waktunya, saudara, tidak susah, tidak rumit. Saya nggak usah hutang kanan kiri. Saya nggak usah stres. Ya kan, dia cuman, ayo kamu pakai waktu doa puasa. Karena saya nggak ngerti seperti sekarang. Kalau sudah lebih ngerti mengenai identitas kita, lebih mengerti siapa kita dalam Kristus, lebih ngerti bahwa hal-hal sekedar semuanya sudah disediakan, itu lebih gampang. Jadi seperti kula kasih kita tahu, ada sesuatu yang sangat berharga di halaman rumah kamu. Kita bisa lihat X-ray-nya. Kita bisa tahu, itu di situ tuh, letaknya di situ. Kamu harus gali. Kalau kita bisa melihat, kita akan prioritaskan, betul kan? Kenapa kamu gali terus? Saya tahu ada di dalamnya. Itu kan, ada sesuatu di dalamnya yang berharga. Kenapa? Karena sudah ada petunjuk, sudah bisa melihat. Tapi kalau nggak melihat kan, ya kan, jadi membabi buta istilah, ya kan? Tapi puji Tuhan ya, Yesus hikmat kita. Jadi waktu itu Tuhan hanya suruh saya doa puasa. Karena saya nggak ngerti pentingnya mengakui identitas kita, ya kan? Saya kurang mengerti waktu itu ya, sehingga harus ditambah doa puasa, ya kan? Kalau kita lebih mengerti dan kita lebih konsisten, kita nggak usah apa-apa tuh doa puasa. Harusnya kita doa puasa untuk hal-hal yang lebih besar ya, bukan untuk kebutuhan pribadi. Kalau kebutuhan pribadi itu kalau kita konsisten dalam hubungan kita terus-menerus bertekun, sedikit di sini, sedikit di sini, tapi kita terus tetap. Kira-kira itu lebih gampang, saudara. Kula kasih kira-kira lebih gampang, tidak susah, benar-benar sangat-sangat tidak rumit. Kula kasih haleluya, thank you Jesus. Jadi akhirnya setelah itu Tuhan cuma bilang, ini kamu Amerika, ini kamu sekolah kitab. Ya uangnya belum tapi semuanya datang. Visanya, dukungan,
keuangan, semuanya datang, saudara. Bahkan waktu saya dapat itu, saya lagi nunggu 1,5 bulan mungkin ya, saya langsung berhenti kerja. Mungkin saya nggak inget lah, pokoknya saya waktu itu perlu uang karena udah berhenti kerja, ya kan. Saya cuma ngajar bahasa Indonesia aja, tapi sudah berhenti kerja. Bos saya sih bilang, Monica, ayo kerja lagi dong, gitu kan. Mereka diberkati ya. Tapi aduh, saya udah nggak bisa. Tapi Tuhan kasih saya kemurahan. Saya nggak ngomong apa-apa sama gembala saya, ya kan. Karena secara manusia kan dia harusnya tahu kan, saya perlu uang. Uang itu kan saya nggak bisa pakai. Saya ada 10.000 US, tapi saya nggak boleh pakai, itu untuk di Amerika. Tapi saya masih belum berangkat nih. Tapi Tuhan kasih kemurahan. Ada satu orang, ya dia menabur ke saya, terus dia suruh orang-orang, ayo kumpulin uang buat si Monica, dia mau ke Amerika. Dia tagihin orang-orang. Dia yang suka ikut doa, saya waktu itu pemimpin doa kan. Ayo kita kumpulin uang, satu orang $50. Jadi dia kumpulin uang. Saya nggak minta. Kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Minta lebih dari dia. Minta kehendak dia yang sempurna. Minta lebih lagi. Roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Penuhi aku juga, Kolose 1 ayat 9 dan 11. Penuhi aku dengan segala hikmat untuk ketahui kehendak-Mu. Kalau saudara terus-menerus mengalami masalah di satu area, jangan berdoa yang sama terus. Jangan punya sikap yang sama terus. Itu ibaratnya saudara doa sama Tuhan, sikapnya begini, saudara batasin dia. Saudara terus-menerus pakai kekuatan doa. Wah, harus Tuhan gini-gini. Ya kan? Tuhan tuh gak perlu dipengaruhin. Dia lebih mau saudara berhasil. Dia lebih mau saudara meningkat. Kita gak perlu pengaruhin dia. Dari sononya dia yang lebih mau. Kitanya yang harusnya mau lebih terbuka. Makanya cara kita minta apa yang kita minta. Ya kan, kita harus rela izinkan firman-Nya. Kita pentingkan. Minta Tuhan, penuhi saya dengan hikmat. Minta Tuhan roh hikmat dan wahyu. Buka mata hati saya. Harapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu. Karena di dalam panggilan Dia, semuanya sudah ada. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi kalau ada hal-hal yang kita belum alamin, bukannya kita nggak dikasih. Kayak waktu itu saya salah kan. Waktu saya coba mau pindah ke Amerika sebelum waktunya, ya saya pikir saya terus, ya udah Tuhan nggak mau saya pindah ke Amerika. Mungkin saya selamanya harus di Jepang. Ya udah ke Indonesia aja. Nah itu kan salah. Itu waktu itu bukannya Tuhan nggak kasih, belum waktunya. Amin ya. Saudara punya kerinduan apa? Saudara mau punya bisnis yang berhasil, saudara pengen lebih meningkat, apapun juga kerinduan itu, biarlah saudara memberi respon dari firman-Nya. Doakan itu lagi dan lagi. Tuhan, penuhi aku dengan segala hikmat untuk mengetahui kehendak-Mu. Aku harusnya ngapain? Karena saudara punya talenta. Saudara, Allah mau saudara enjoy melakukan talenta saudara, ya kan, bakat saudara. Dia mau saudara enjoy. Selagi saudara giat, saudara bangun, saudara asah diri saudara, ya, talenta saudara. Kalau saudara seorang bisnis, ya kan, saudara minta hikmat supaya saudara jadi orang bisnis yang yang berkualitas. Bikin produk yang berkualitas, yang jadi berkat untuk orang. Amin, saudara jadi penulis. Saudara minta supaya tulisan saudara lebih lagi. Amin, saudara. Lebih lagi ada mutunya. Apapun juga kita bisa pertajam diri kita. Ibaratnya kayak berlian. Berlian itu kan waktu ditemukan dia berlian, ya, dia ada nilainya. Saudara seperti itu loh. Alkitab mengibaratkan saudara saya itu seperti batu-batu mulia. Kenapa batu mulia? Karena kita semua punya talenta yang beda-beda. Makanya jangan pernah kita membanding-bandingkan. Ya kan? Jadi, tapi batu itu kan waktu ditemukan tuh masih bongkahan. Ya kan? Mungkin ada yang jamrud, ada yang batu permata, ada yang berlian, ada yang lazuardi, apalagi saya nggak tahu. Ya kan? Itu masih perlu diasah. Ya kan? Diperbagus, diasah. Izinkan
Allah membentuk saudara lebih lagi. Beri dia tempat dengan saudara sendiri mau terbuka. Amin, saudara mau hidup dipimpin sama dia, bukan pakai pikir pengertian saudara kita sendiri, saudara. Amin, saudara. Thank you Jesus. Haleluya, saudara bergaul sama dia. Izinkan dia mengasah diri saudara dan saya. Kita mungkin akan dibawa kepada situasi yang gak gampang. Kayak saya waktu itu pernah di satu pelayanan yang, orangnya sifatnya susah. Iya kan? Kenapa? Lagi diasah. Nah itu dia didik kita, bukan untuk menyakitin. Ya kan? Tapi kita diasah. Isinya kan Alkitab mengatakan kayak emas dan perak. Ya kan? Emas itu kan harus dengan panas yang tinggi. Ya kan? Kalau udah dikasih panas yang tinggi, baru kotorannya keluar. Ya kan? Kotoran-kotorannya keluar. Jadi tekanan itu sendiri tidak bisa otomatis menjadikan kita kuat dan murni. Tidak, saudara. Karena berarti orang yang punya penyakit yang sangat besar, masalah yang sampai babak belur, itu orang yang paling hebat. Tidak, itu bisa menghancurkan. Ada yang dari Tuhan, ada yang bukan. Ya kan? Tapi kalau yang dari Tuhan, itu kita dimurnikan. Kita dibawa pada situasi yang kita seperti nggak berdaya, saudara. Sepertinya, gitu. Dan itu bukan kutukan ya. Itu bukan kutukan. Itu bukan kemiskinan. Itu bukan bencana, bukan kecelakaan. Tapi situasi yang secara manusia tuh sulit gitu loh. Jadi kalau kayak gitu kan, emas itu tekanan. Itu hanya bisa kita kayak di tekanan itu keluar kotorannya, terus emas itu jadi murni, jadi seperti gelas. Kita juga gitu, ya kan? Yang bisa menjadikan kita lebih itu kalau kita pakai iman kita. Kalau kita beriman loh. Kalau kita nggak beriman sama Yesus, penebusannya itu bisa menghancurkan. Amin, saudara. Karena tidak semua tantangan itu dari Tuhan. Ya kan? Tidak semua tantangan itu kehendak Tuhan yang sempurna. Kadang makanya dikatakan, walaupun aku lewati lembah kekelaman, Tuhan gak pimpin kisah itu loh. Kita ikutin maunya kita, Tuhan gak ninggalkan kita. Dia gak ninggalkan kita hanya karena kita lagi gak mau, lagi gak peduli atau apa. Dia gak ninggalkan kita kok. Dia terus menyertai kita untuk nolong kita. Dia terus cari kesempatan memulihkan kita loh. Nah, tapi gadamu dan tongkatmu di situ tetap ada penghiburan dari Tuhan. Ada otoritas Tuhan yang untuk nolong kita. Ada GPS-nya Tuhan untuk kita balik ke jalan Dia. Jadi masalah itu sendiri tidak otomatis. Makanya kita nggak bisa hadapin tanpa perlengkapan senjata rohani. Makanya dikatakan kita tuh sudah diperlengkapi bukan dengan senjata duniawi. Dengan kita terus-menerus, dengan cuma doa aja, tapi firman-Nya tidak tinggal, nggak bisa, saudara. Itu jadi berat, saudara. Kalau segala sesuatu hanya ingat ya, orang yang tidak lahir baru juga suka berdoa loh. Iya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang harus selalu berdoa. Tapi dia juga bilang kamu nggak bisa hidup hanya dari roti, dari firman. Firman itu kan makanan. Kita harus makan firman penebusan Yesus. Kasih firman, kasih karunia yang sanggup membangun kita. Ya kan, itu Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan menolong kita menerima warisan kita. Segala itu menjadi baik, sama kayak orang di gym, fitness. Kalau dia nggak makan, dia cuma makan snack mulu, dia lemah, dia bisa sakit loh. Ya kan, bisa ada sesuatu yang dia sakit karena dia nggak ada tenaga. Ya kan, segala beban-beban itu tidak otomatis menjadikan dia kuat. Dia harus aplikasikan, dia harus terapkan, tapi dia harus makan. Betul kan? Kita juga gitu, saudara. Izinkan firman kasih karunia, penebusan Yesus lebih banyak di dalam kita. Sehingga waktu kita dapat di bawah api, kita bilang, Yakobus, kamu tuh gak usah heran kalau ada api, imanmu lagi dicobain, diuji. Bukan dicobain, diuji. Api siksaan, kalau bahasa Indonesianya ya. The trial of your faith. Ya kan, ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Tapi biarlah ketekunan, ya kan, itu bahasa ini bukan kesabaran aja, ketekunan.
menghasilkan buah yang matang, supaya kamu tidak kurang suatu apapun. Allah mau saudara dan saya tidak kekurangan suatu apapun. Seperti Abraham. Tapi kita lebih dari Abraham, karena kita lahir baru. Abraham tidak. Amin saudara. Tapi tidak ada ujian lebih daripada kekuatan. Tapi waktu kita terapkan, enggak, firman-Nya ngomong gini, tunggu dulu, saya merasa ini, saya merasa down, saya merasa, tapi firman-Nya. Nah waktu kita terapkan, ya kan, kita nggak bisa terapkan kalau kita nggak ingat firman-Nya. Kalau firman-Nya aja kita nggak ingat, kita nggak ingat, kita lupa, ya kan, kita terus cuman, Tuhan, kenapa ini semua? Ya, nanti kita nggak bisa, ototnya nggak terbentuk, saudara. Untuk ada otot, ya kan, kita harus makan yang bergizi. Amin, saudara. Nggak bisa cuma makan yang lemak-lemak, nanti itu gede tapi bukan otot, cuma lemak. Lemak itu nggak ada kekuatannya. Makanya orang malah kalau lemak itu cepet capek. Kalau makanan kita cuma snack-snack melulu, lemak-lemak, kita cuma banyakan nonton aja di media ya. Cuman denger khotbah, macem-macem lagi dengernya. Ya kan, karena lucu, itu favorit saya, ini bener apa enggak, yang penting lucu. Ya kan, nanti waktu ada ujian, bisa nggak tahan juga. Bisa ada yang sakit. Ya kan, tapi kalau kita mau bertekun, kita mau jadikan dia gembala kita, pimpin. Jadi kalau ada sesuatu yang tertunda, sudah bersukacita, terima kasih Bapak. Saya percaya, pasti ada yang terbaik. Bukan saudara tidak dikasih, berarti it's not a denying, bukan penolakan. Tapi saudara sedang dipersiapkan untuk yang terbaik. Jadi saya waktu itu baca, ya kita diibaratkan seperti emas, seperti perak. Perak itu penembusan. Kalau kita emas itu anugerah kebenaran, jati diri kita. Waktu kita lebih lagi pakai jati diri kita, ada satu roh yang paling anti, namanya roh anti Kristus. Kalau saudara sudah mulai Kristus, saya kebenaran Allah dalam Kristus, bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus, harus sudah mulai aktifkan. Jangan kaget kalau akan ada aniaya dari antikristus. Nggak usah takut, dia tidak sebesar yang orang bilang. Nanti antikristus kasih kamu chip, hei, dia udah kalah, dia sudah dilucutin, dia sudah dipermalukan oleh Tuhan kita. Itu Kolose 2 ayat 15. Dia sudah dilucutin. Kita nggak usah takut, tapi akan ada aniaya, saudara. Tidak usah takut. Alkitab bilang, kalau kamu dianiaya karena anugerah kebenaran, kamu berdiri, kamu disalah mengerti. Bahkan sama orang Kristen, dia dibilang sombong, kamu begini dan begitu, karena orang nggak ngerti. Padahal kita terus bertumbuh. Ini harusnya yang normal. Kita pakai jati diri kita. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Bukan lagi kita itu normalnya begitu. Tapi karena beberapa tuh sudah masuk ke gereja, pengajaran yang campuran tradisi, sehingga waktu yang normal datang, orang bisa terus menyerang, salah mengerti. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kamu dianiaya karena anugerah kebenaran, upahmu besar. Kalau semua orang baik sama kamu, orang-orang tax collector, pemungut cukai juga begitu, berarti kenapa kamu begitu? Berarti kamu tuh kompromi. Karena kalau kita udah mulai, ya kan, kita mau berjalan sama dia, kita mau lebih lagi berjalan dalam terang, akan ada aniaya, saudara. Akan ada aniaya untuk orang yang mau hidup ikut kehendak Tuhan lebih lagi. Itu ada di firman-Nya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Dia mendengar seruan kita. Ya kan, Tuhan mengeluarkan kita dari semuanya itu. Wow, dan waktu kita keluar, wow, ada promosi. Ada promosi. Amin. Ada promosi. Waktu saya di tempat itu, aduh susah sekali. Ya kan, tapi terus saya terbuka, oke, saya rubah sikap saya. Saya nggak mau lagi cuma keluar dari masa keluar, nggak. Harusnya bagaimana Bapak? Saya rela, bentuk saya. Ya, ini kan saya izinkan diri saya dimurnikan. Bentuk saya. Ya kan, saya udah, ya kan, akhirnya kemudian saya ikut tuntunan Roh Kudus, saya disembuhkan dari luka batin. Waktu itu selesai, kita ada berkat, saudara. Kita ada berkat Esra, kita bisa liburan ke Indonesia waktu itu. Ya kan, waktu tahun berapa itu, nggak lama setelah menikah,
2 tahun, 1,5 tahun setelah menikah atau 2 tahun setelah menikah, kita ada berkat ekstra, kita bisa liburan ke Indonesia. Ya kan, itu salah satu promosinya ya. Setelah itu, nggak lama setelah itu, ya pokoknya kemudian kita dikirim ke Indonesia. Jadi setelah ada penyucian ya, pemurnian iman kita, akan ada promosi, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Jadi kayak perak, waktu kita pegang jati diri kita, ya kan, wah itu luar biasa ya, panasnya tinggi banget itu kalau emas ya. Nah kalau perak juga, ya kan, perak itu juga harus dimurnikan dengan api kan, sampai taraf tertentu. Jadi begini, waktu orang itu lagi murnikan perak, itu penebusannya. Kita benar nggak percaya firman-Nya? Ya kan, waktu kita mulai percaya janjinya Tuhan, itu akan ada ujian ya, ujian iman kita. Kita benar-benar percaya nggak? Ya kan, itu dikatakan orangnya tuh yang memurnikan tuh harus perhatikan betul, nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu panas. Amin, sudah. Kita diibaratkan penebusan seperti itu loh. Jadi dari mana tahu? Kan ada orang yang tanya, dari mana tahu Pak kalau itu udah bersih apa enggak? Dia bilang gini, saya bisa tahu kalau saya bisa melihat refleksi wajah saya di perak itu. Wow. Sama aja emas. Kalau orangnya yang saya bicara perak deh ya. Kalau emas lebih lagi ya. Tapi bicara perak ya. Waktu saya bisa melihat refleksi wajah saya di situ, udah selesai. Berarti sudah murni. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan taruh kerinduan, tapi jiwa kita menjadikan itu nggak murni. Ya kan, masih ada unsur-unsur untuk mementingkan diri sendiri. Misalnya, ya saya mau mendukung pelayanan, saya mau bisnis supaya dukung pelayanan lebih. Itu kelihatannya kan, wah, tapi nanti akan dimurnikan itu, bener nggak? Ya kan, bener nggak? Ayatnya yang mana? Ya tuh, nanti akan dimurnikan, saudara. It's okay. Supaya apa? Kita menjadi lebih lagi melakukan hal-hal seperti Dia. Amin, saudara. Haleluya. Karena kita lahir dari Allah. Dia adalah Allah yang murni. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang berlimpah, Allah yang bijaksana. Kita sudah lahir dari Dia. Dia juga mau, ya kan? Haleluya. Thank you Jesus. Buah-buah itu dalam hidup kita. Kenapa kita mau begini? Kenapa kita mau gitu? Kadang-kadang kita suka bela diri kita. Kayak Petrus. Kita semua masih. Tapi it's okay. Makanya ayo bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Memenuhi tubuh Kristus. Ya kan, kita bukan berarti apa-apa kita curhat. Cari-cari. Wah, partner lu apa? Bukan begitu. Ya kan, saat kita lagi berjalan terus kita, aduh aku perlu sepakat sama orang. Kita perlu mau sepakat. Kamu sepakat dong sama aku. Ayo kita bahas lo sama-sama, kita sepakat, itu boleh. Tapi kalau apa-apa untuk sendiri kita bisa berdoa. Bangun diri saudara di atas dasar iman yang paling suci, berbahasa roh. Saat kita berbahasa roh, saya mau bacakan sebelum saya tutup ya. Kita berbahasa roh saudara. Thank you Jesus, sebentar ya. Saat kita berbahasa roh dikatakan, kita buka nih sebelum saya tutup nih, udah mau 1 jam ya. Oh, sudah 1 jam. Dikatakan, ini saya baca dari bahasa Inggrisnya di Yesaya 28. Karena ayat 11. Dengan lidah yang bergetar dan dengan lidah yang lain. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Aku akan berbicara kepada umatku, orang-orang ini. Kepada siapa ia mengatakan, ini adalah rest, perhentian. Di mana, haleluya, engkau menyebabkan yang lelah untuk beristirahat. Jadi kita istilahnya beristirahat dari apa? Dari kegelisahan, dari ketidakpastian, dari ketakutan. Terus dikatakan, ini adalah kesegaran, refreshing. Kita disegarkan. Ya kan? Thank you Jesus. Jadi saat kita berbahasa roh itu fungsinya macam-macam. Ya kan, ada bahasa roh kita bersyafaat buat orang. Ya kan, kayak waktu itu kita bersyafaat buat Indonesia. Saya dapat penafsiran yang begini-begini, oke. Bersyafaat buat Amerika, begini-gini ada penafsiran. Atau bersyafaat buat orang.
saya kok merasa ada sesuatu, bersyafaat, ya kan? Oh, orang itu lagi ada masalah atau apa. Kita bisa pakai bahasa roh untuk bersyafaat, tapi juga kita bisa berbahasa roh untuk kita disegarkan, refreshing. Ini Yesaya 28 ayat 11, refreshing, ada kesegaran. Karena waktu kita berbahasa roh, Tuhan Yesus bilang, dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air kehidupan. Air kehidupan itu akan menyegarkan kita. Ya kan, kita kan kalau kayak kemarin misalnya saya jalan kaki, saya olahraga, aduh nggak enak kan, nggak betah, keringetan gitu kan, kepengen mandi. Ya kan, demikian juga kita sehari-hari kegiatan ini, roh kita, ya kan, jiwa kita perlu disegarkan, perlu dikuatkan, perlu dibangun lagi. Ya kan, jadi waktu kita berbahasa untuk diri kita sendiri, bukan untuk bersyafaat. Bersyafaat itu lain lagi manfaatnya. Bersyafaat itu dahsyat. Saudara sedang menabur kasih karunia loh. Menabur benih, saudara bersyafaat. Tapi saudara juga bisa berbahasa roh, membangun diri saudara. Saat saudara ada tantangan, saudara berbahasa, saudara sedang apa? Seperti saudara itu lagi mandi. Salah satu saudara sedang disegarkan kembali. Saudara sedang membiarkan air sungai kehidupan mengalir dari saudara. Sehingga setelah itu yang tadinya udah, aduh gimana sih, tiba-tiba kok kayaknya jadi tenang, lebih tenang. Kayaknya ada kekuatan, jadi nggak terlalu khawatir. Ya kan, ada sukacita. Apalagi, nah itu tambahan ya, firman tuh harus ada tempatnya, nggak bisa diganti dengan yang lain. Karena firman tuh makanan kita. Itu roti hidup. Firman tuh kasih kita kekuatan, tuh penebusan Yesus. Firman itu menyegarkan juga dahaga, karena darahku, ya kan, gimana kita sudah diampunin, kita sudah dibenarkan. Itu kasih kita, itu juga menghilangkan dahaga. Jadi banyak hal Tuhan sudah kasih, ya kan? Bagaimana kalau kita baca lagi di Ibrani 10 ayat 10, satu kali selamanya kita sudah dikuduskan, ya kan? Satu kali selamanya oleh persembahan Tuhan, tubuh Yesus. Waktu kita ngakuin itu, ya kan, ada orang yang sakit biasa lama cepat sembuh. Ya kan, kita lagi di apa? Kita lagi disegarkan. Haleluya. Tuhan Yesus bilang, darahku benar-benar minuman. Itu kita lagi minum kehidupannya dia, kita lagi mengalir. Terus tubuhku benar-benar makanan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah memperhitungkan saya sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan saya. Karena Engkau, saya diberkati dengan segala berkat. Saya sudah dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam warisan saya. Kita lagi ngapain? Kita lagi makan, sehingga kita kenyang, ada rasa kenyang. Sehingga kita hidup tuh terarah. Kita makin jelas. Enggak, saya tahu ini belum waktunya. Saya tahu kehendak Tuhan apa. Kita bisa lebih jelas, saudara. Lebih jelas, kita lebih tahu Tuhan mau apa, dan kita nggak buang waktu, ya kan, nabrak ini, nabrak itu, ya kan, terima tawaran ini, tawaran itu yang bukan dari Tuhan, ya kan. Haleluya. Bukan berarti nggak ada tantangan, tapi tidak akan rumit, saudara. Tidak akan rumit. Amin. Tidak apa-apa, semua bekerja menjadi kebaikan. Kalau kita pernah salah, semua bekerja menjadi kebaikan. Karena kita sudah dalam Kristus. Haleluya, kita nggak bisa terhilang lagi selama-lamanya. Amin. Saya berdoa ya, saya tutup Bapak di dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk kami semua, Bapak. Buka mata hati kami semua, bahwa kami, haleluya, sudah diperlengkapi dengan yang terbaik. Haleluya. Thank you Lord. Walaupun sekarang kami sedang menghadapi tantangan apapun, kami bersyukur, haleluya, kami akan keluar lebih lagi seperti putramu, segambar putramu. Karena kami adalah tubuh Kristus. Haleluya. Kami boleh melihat diri kami yang sebenarnya di dalam Kristus. Iman kami dimurnikan, sehingga iman kami tahan uji. Haleluya. Kami gak usah menabrak ini, tabrak itu, tapi hidup kami terarah. Haleluya. Kami lebih damai, lebih bijaksana, lebih tahu memilah, lebih peka. Haleluya. Kami lebih lagi cepat mengampuni, karena kami lebih lagi tahu kami ini sudah diampuni total, selamanya, sepenuhnya. Kami gak lagi dihukum, kami gak akan pernah ditinggalkan oleh Engkau. Kami adalah orang-orang yang makmur, lebih dari Yusuf, karena kami sudah lahir baru. Haleluya, karena Engkau menyertai kami. Kami tidak akan dipermalukan. Segala jerih payah kami
di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Kami bisa terus naik dan tidak akan turun. Kami sudah dijadikan kepala dan bukan ekor. Kami bisa terus stretch, diperluaskan, mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya, terima kasih. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami bisa bertekun karena Engkaulah kekuatan kami. Roh-Mu ada di dalam kami, penghibur, penolong, menguatkan kami sehingga kami, haleluya, bisa terus bertekun dan kami akan tahu kebenaran-Mu, dan kebenaran itu terus-menerus memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, dan kami bisa menerima, kapasitas kami untuk menerima dari Engkau semakin besar. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, kasih karunia damai-Mu semakin berlipat kali ganda dalam hidup kami. Semua area dalam hidup kami, semuanya dipulihkan dengan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai ketemu di episode berikut. Tuhan memberkati. God bless.